al-mukhalafah disebutkan fa in syahida syahidan fasumu wa aftiru. Maka maknanya jika bersaksi dua saksi maka berpuasa dan berbukalah. Untuk permasalahan berbuka nanti ada di bab yang pasal yang keempat. Untuk permasalahan persaksian hilal Syawal itu tidak ada khilaf, harus 2 atau lebih. Namun pembahasan kita di pasal yang ketiga, masuknya bulan Ramadan yang akan kita pelajari ini, apakah boleh 1 orang? Dan kita pilih jawabannya boleh. Dengan mana pendalilan kita? Pendalilan kita dengan pendalilan yang mantuk. Adapun pendalilan mereka pendalilan mafhum. Maka di sini untuk menjawab permasalahan ini dari segi ilmu hadis kita tidak bisa mempunyai natijah pentarjihan. Karena hadis kita sahih, hadis mereka pun sahih. Baik apa enggak kita? Disahihkan hadisnya, bahkan ditakhrijkan oleh kita hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Daruqutni dari jalan Hajjaj ibnu Arta'ah dhaif. Namun kita berikan dari jalan yang lain, dari Ibnu Abi Zaidah dan yang lainnya. Maka kita baik sebagai perbedaan pendapat kita sahihkan. Mungkin yang berbeda pendapat dengan kita tidak tahu mengetahui ilmu takhrij. Pokoknya sahih lah. Maka kita katakan pendalilan mereka sahih. Namun pentarjihan dari segi ilmu usul. Di mana mereka beristidlal dengan ucapan fa in syahida syahidan fasumu wa aftiru. Apa maknanya? Mafhum al-mukhalafah. Lihat. Fa in syahida syahidan. Jika 2 orang yang bersaksi maka berpuasalah dan berbukalah. Sekarang saya mau nanya kepada antum. Barang siapa yang dia itu 2 orang saksi maka berpuasalah. Apakah di dalam hadis ini ada yang mengatakan 1 tidak boleh? Lafadznya 1 tidak boleh apa tidak? Lalu mereka beristidlal 1 tidak boleh dari apa? Dari mafhum al-mukhalafah. Mereka akan mengatakan, di hadis ini disebutkan, 2 orang jika melihat hilal maka diterima. Selesai. Maknanya 2 orang jika melihat hilal kita terima. Namun apakah ada makna tersirat? Kalau 2 orang diterima berarti 1 tidak. Berarti setengah orang pun tidak. Ada setengah orang. Orang-orang yang belum balik itu setengah orang. Yang belum disunat. Siapa di sini yang belum disunat? Nah, masih setengah orang. Belum balik juga. Maksudnya, di dalam hadis ini disebutkan man syahida syahidan. Barang siapa yang melihat 2 orang, diterima khobarnya. Diterima khobar tentang melihat puasanya. Apakah di sini ada lafaz? Jika 1, berarti tidak diterima. Apalagi setengah lebih tidak diterima. Apakah ada lafaz 1 tidak diterima apalagi setengah? Jawabnya tidak ada. Di lafaz ini tidak ada man syahida syahidan sumna misalnya. Jika ada 2 orang melihat hilal kita puasa. Terus apakah maknanya jika 1 tidak diterima? 2 diterima jika 1 tidak diterima. Kita katakan tidak ada lafaz jika 1 tidak diterima. Di dalam hadis tidak ada. Hanya ada man syahida syahidan fasumna. Barang siapa yang mempersaksikan dari 2 orang maka kita berpuasa. Apakah ada di sini penafian 1 orang? Tidak. Lalu dari mana mereka menafikan 1 orang tidak diterima sehingga mereka mengatakan disyaratkan 2 orang saja? Dari mafhum al-mukhalafah dari hadis. Dan itu yang terjadi. Haula yastadilun bimafhum al-mukhalafah man syahida syahidan fasumu. Barang siapa yang melihat 2 orang dari hilal maka puasalah. Lalu 1 tidak diterima.
Nah ini ucapan satu tidak diterima dari mana? Ini dia yang dinamakan mafhum al-mukhalafah. Dan permasalahan mafhum al-mukhalafah di ilmi al-usul, definisinya disebutkan oleh Al-Amudi di kitabnya Al-Ahkam fi ilmi al-usul, madalla alaihi al-lafz la fi mahallin nat'. Madalla alaihi al-lafz, tidak menunjukkan kepadanya dari lafaz, apa-apa yang menunjukkan dari lafaz, la fi mahallin nat', yang lafaznya itu tidak mantuk. Ini yang dinamakan dengan mafhum al-mukhalafah. Contoh yang mudah. Saya menanyakan kepada Hudzaifah. Hudzaifah, aina Muhammad? Maka dijawab dengan Abdurrahman fil bait. Ishadal kalam. Hudzaifah, aina Muhammad? Abdurrahman fil bait. Maksud dia mafhum mukhalafah, Muhammad yang ada, Hudzaifah tidak ada di rumah. Begitupun di sini. Man syahida syahidan fasumu. Barang siapa yang melihat 2 hilal, puasalah. Selesai. Apakah di situ tersirat kalau satu tidak diterima? Itulah siratan, itu namanya mafhum al-mukhalafah. Bukan mantuk, satu diterima atau ada lafaz satu tidak diterima. Kalau misalnya ada hadis yang bunyinya man syahida syahidan fasumu walam tuqbal syahadah min rajulin, ini dinamakan lafaz yang mantuk. Namun karena di sini hanya menyebutkan man syahida syahidan fasumu, barang siapa yang melihat 2 hilal, maka barang siapa yang melihat hilal dengan 2 orang, maka berpuasalah. Mafhumnya 1 orang tidak diterima, itu istimbat dari bukan hadis, tetapi mafhum orang yang membaca hadis. Faham? Inilah pendalilan dari kelompok yang menyelisihi kita. Beristidlal dengan hadis sahih, namun wajah pendalilannya dengan mafhum al-mukhalafah. Sehingga mereka mengatakan kepada kita, di hadis Amir Makkah dan Abdurrahman ibn al-Khattab ini disebutkan, jika 2 orang melihat hilal, kita berpuasa. Mafhumnya gitu maknanya. 1 orang tidak diterima. Maka kita balik bertanya, apakah di dalam hadis disebutkan 1 tidak diterima? Oh enggak. Cuman kan kita orang pintar, kita menggunakan akal. Kata Nabi 2 orang tidak diterima, ya berarti 1 tidak diterima. Kita pun tetap ngengkel. Mana lafaz 1 tidak diterima? Itu kan pikiran kamu. Nabi hanya mengatakan 2 orang melihat hilal, diterima khobar puasanya. Kalau 1 kan enggak. Nah itu kan dari kamu, pemikiran kamu. Fahim? Itu dinamakan mafhum al-mukhalafah. Adapun pendapat kita yang mengatakan boleh 1, pendalilannya mantuk. Apa makna mantuk? Kebalikan dari mafhum al-mukhalafah. Maka disebutkan definisinya oleh Al-Amudi dan yang lainnya. Al-mantuk definisinya madalla ala lafadz fi mahallin nat'. Di mana peristimbatan dari hadis atau Al-Quran yang sesuai dengan lafadz nas dari ucapan Nabi itu sendiri atau dari Al-Quran ucapan Allah itu sendiri. Itu dinamakan mantuk. Maka pendalilan orang yang mengatakan boleh 1 diterima, pendalilannya mantuk. Seperti apa? Hadis yang ma'ruf tadi kami sebutkan dari Ibnu Umar. Disebutkan, ini ra'aituhu fasoma Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa amaron nas bisyamihi. Kata Ibnu Umar, aku melihat hilal dan aku datang kepada Nabi 1 orang. 1 orang apa tidak disebutkan? Wa ana ini ra'aituhu, aku melihat hilal itu sendiri dan Nabi menerima khobar. Ini dalalah yang mantuk, dalalah yang sesuai dengan nas dan lafaz. Maka khilaf sekarang dari 2 hadis ini, hadis Amirul Makkah dan Abdurrahman dengan hadis Ibnu Umar ini.
Di lafaz Ibnu Umar disebutkan, silahkan Hudzaifah jawab. Di hadis Ibnu Umar disebutkan, ini ra'aitul hilal. Idan lafduhu mada mantuk. Wa hadis Amiru Makkah, man syahida syahidan fasumu. Aina dalil fi qabul wahid wa fi nafi wahid, aina aqwa. Penerimaan satu khobar ataupun penafian satu khobar yang kuat mana? Penerimaan satu khobar atau penafian satu khobar? Limada li'anna dalalatuhu aqwa limada kama marra ma'ana al-an qaidah. Dalalatuhu mantuq. Ma tafham idan anta. Dalalatuhu mantuq. Ma makna mantuq? Ini ra'aitul hilal. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabala hadal khabar. Ana ra'aitul hilal. Hada lafaz mantuq. Ama fi nafi wahid man syahida syahidan fasumu. Barang siapa yang melihat dua orang maka berpuasalah. Hal hunaka fi dalil satu orang tidak diterima? Tidak. Inama dalil mafhum al-mukhalafah dari orang yang membaca hadis karena membela madhab. Satu orang tidak cukup, maka maknanya di sini satu tidak boleh. Dari mana pendalilannya? Dari mafhum al-mukhalafah, maka lafaz Ibnu Umar dikatakan lafaz yang mantuk, nasnya sharih. Aku melihat hilal satu orang, Nabi menerimanya. Adapun pendalilan mereka, dua orang jika melihat hilal diterima. Mafhumnya satu tidak diterima. Itu pemahaman yang membaca hadis, satu tidak diterima. Maka kesimpulannya, pemahaman mereka yang berseberangan dengan kita beristidlal dengan hadis yang sahih, namun dalalahnya dalalah yang mafhum. Maka jika terjadi ta'arud, jika terjadi kontradiksi, jika terjadi khilaf, orang yang beristidlal dengan mantuk dengan orang yang beristidlal dengan mafhum, maka qudimal mantuk minal mafhum. Maka di Qawaid al-Usuliyah seperti disebutkan di Syarhul Kaukab al-Munir dan juga di kitab Nihayatis Su'ul, qaidah faqaddimal mantuk alal mafhum inda ta'arud. Jika terjadi dua hadis berbeda, yang satu maknanya mantuk, yang satu maknanya yang mafhum, maka dikedepankan hadis-hadis ataupun Quran yang mantuk daripada pendalilan yang mafhum. Maka di sini ta'arud apa tidak? Ta'arud antara hadis penerimaan satu orang dengan hadis kata mereka tidak diterima satu orang. Maka dua jenis hadis yang ta'arud ini, maka didahulukan dalil yang mantuk mana? Hadis Ibnu Umar. Ini ra'aitul hilal fasoma Rasulullah. Mantuk. Di lafadznya disebutkan seorang Ibnu Umar diterima khobarnya oleh Nabi. Adapun yang mengatakan man syahida syahidan fasumu, maka jika melihat dua orang hilal Ramadan maka berpuasalah. Ini pendalilannya mafhum karena di situ terbetik kalau dua diterima khobarnya berarti satu tidak diterima. Nah ini istimbat, berarti satu tidak diterima dinamakan dalalah mafhum. Maka yang rajih adalah pendapat kita bahwa melihat Ramadan cukup dengan satu orang. Namun ini semua yang kita pelajari prakteknya kita tidak sembarangan. Seperti kita bahas di pelajaran hari yang lalu, bahwa kami mempelajari di sini ilmu yang ada, namun prakteknya kembali kepada pemerintah. Maka jangan sekali-kali di sini Ma'had Muqbil Al-Wadi'i mudirnya melihat hilal, laporan dari Hudzaifah, ini ra'aitul hilal. Oh, kalau begitu berkata Nabi, sumu li ru'yatihi. Puasalah dengan melihat hilal. Mujarad satu orang si Hudzaifah melihat hilal, ya sudah besok Ramadan. Padahal pemerintah dengan alat yang ada dan sebagainya dan sidang isbat, mereka mengatakan besoknya Ramadan.
Kita sekarang ingin mempraktekkan hadis. Nah, di sini kita katakan kebablasan. Karena apa? Karena nanti akan kita bahas, kita sebagai rakyat, dan alhamdulillah kita hidup di negara kaum muslimin. Maka disebutkan di dalam hadis yang akan datang, sumu yauma yasumunan nas, wa aftiru yauma yuftirunan nas. Dua hadis. Hadis Abi Hurairah dan hadis Aisyah yang sahih li ghairi. Disebutkan, berpuasalah kalian bersama rakyat dan pemerintah kalian kaum muslimin. Karena apa? Mempersatukan barisan kaum muslimin lebih baik. Tidak mentang-mentang mempunyai ma'had sendiri. Tidak mentang-mentang mempunyai ormas sendiri. Oh, saya punya ormas. Saya punya kelompok namanya Nganu. Nah, kelompok ini menyebar di seluruh dunia. Pengikut banyak. Maka